Hai guys, di sini kami akan menjelaskan tentang otot abdomen dan core dengan 13 pola latihan. Simak video berikut. Pertama ada gerakan crunch guys. Gerakan crunch pintas mirip dengan sit up, cuman bedanya saat melakukan gerakan crunch hanya tubuh bagian atas yang diangkat, tidak sepenuhnya seperti sit up. Bila dilakukan secara rutin, perut bisa tampak lebih ramping dan tubuh lebih fit. Simak video berikut. Crunch adalah jenis olahraga yang dilakukan untuk mengencangkan otot perut, tetapi dengan rentang gerak yang lebih sedikit. Dalam praktiknya, hanya bahu saja yang bergerak ke atas dengan punggung bawah tetap tak bergerak. Di sini matras berfungsi sebagai alas dan untuk melindungi anggota tubuh dari kemungkinan cedera akibat benturan langsung dengan lantai. Cara melakukan crunch yang pertama itu berbaringlah di atas matras. Tekuk lutut telapak kaki menumpuk pada matras dengan posisi sejajar dengan lutut atau bisa agak direnggangkan. Letakkan tangan di belakang kepala, ibu jari berada di belakang telinga, dan jari-jari lainnya menyangga kepala. Angkat tubuh bagian atas, ambil napas setiap kali kamu mengangkat tubuh, kembali ke posisi semula, hembuskan napas saat kembali ke posisi semula, ulangi 10 kali, bisa dilakukan sebanyak 3 set dalam sekali latihan. Manfaat melakukan crunch yaitu memperkuat otot perut, mengatasi perut buncit. Pada dasarnya, crunch tidak bisa membakar lemak pada perut. Tapi gerakan ini bisa membuat perut terlihat lebih rata. Oleh karena itu harus diimbangi dengan pola makan yang sehat untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya, membakar kalori. Dalam waktu 10 menit, crunch bisa membantu membakar 54-65 kalori. Selanjutnya, memperbaiki postur tubuh. Dan yang terakhir, meredakan nyeri punggung. Dan perlu diketahui, otot apa saja yang berkontraksi saat crunch. Crunch melibatkan kontraksi otot perut, terutama otot rectus abdominis, obligus eksternal dan internal, serta otot transversus abdominis. Kesalahan umum saat melakukan crunch melibatkan penggunaan teknik yang tidak benar, seperti menarik leher dengan tangan atau menggunakan momentum untuk menyelesaikan gerakan. Selain itu, mengecewakan kontraksi otot perut penuh dan mengabaikan postur tubuh yang tepat juga dapat menjadi masalah. Pastikan untuk menjaga leher dalam posisi netral dan fokus pada kontraksi perut untuk hasil yang lebih efektif. Yang kedua ada decline crunch, adalah variasi latihan crunch di mana bagian atas tubuh ditempatkan pada permukaan yang cenderung miring ke bawah. Latihan ini melibatkan kontraksi otot perut dengan meletakkan kaki lebih tinggi daripada kepala, sehingga menambah intensitas pada otot-otot perut. Secara khusus, decline crunch fokus pada otot rectus abdominis dan dapat meningkatkan kekuatan serta definisi pada bagian tengah perut. Simak video berikut. Alat yang digunakan pada latihan ini adalah bangku sit up bench press. Cara melakukan gerakan ini yang pertama dengan letakkan bangku dalam posisi menurun. Mulailah pada suhu sekitar 30 derajat untuk melihat bagaimana rasanya dan mulai dari sana. Kemudian berbaringlah di bangku dan kencangkan kaki Anda di bantalan lutut dan pergelangan kaki. Dengan punggung menempel pada bangku, dekatkanlah tangan ke sisi kepala dan tarik napas. Mulailah crunch dengan menggerakkan perut Anda dan menggunakan untuk mengangkat tubuh Anda ke arah paha. Angkat tubuh Anda saat Anda melakukan latihan secara bersamaan untuk mendapatkan keterlibatan perut yang maksimal. Dada Anda harus mendekati lutut pada posisi teratas. Tahan posisi teratas sejenak dan perlahan turunkan badan kembali ke posisi awal. Ambil napas lagi dan ulangi. Ternyata dalam melakukan decline crunch mempunyai beberapa manfaat loh. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot perut, melibatkan otot rectus abdominis secara khusus. Decline crunch membantu meningkatkan kekuatan inti dan stabilitas. Kemudian pembentukan otot rectus abdominis. Dan kemudian variasi dalam latihan, menambahkan variasi dalam rutinitas latihan perut membantu mencegah kebosanan dan merangsang pertumbuhan otot. Kemudian meningkatkan kinerja fungsional dengan meningkatkan kekuatan dan stabilitas inti. Decline crunch dapat membantu meningkatkan kinerja dalam aktivitas sehari-hari dan olahraga lainnya. Yang terakhir, peningkatan pembakaran kalori. Latihan perut seperti decline crunch dapat membantu meningkatkan pembakaran kalori yang dapat mendukung upaya penurunan berat badan. Otot-otot utama yang berkontraksi adalah otot-otot perut, terutama otot rectus abdominis. Latihan ini juga melibatkan otot-otot lain dalam kelompok otot perut, seperti otot obligus eksternal dan internal. Kontraksi otot-otot ini terjadi saat Anda mengangkat bagian atas tubuh dari posisi miring ke bawah, menciptakan gerakan yang menargetkan inti dan bagian tengah perut. Kesalahan yang paling umum yang pertama itu penurunan krisis adalah menaikkan batang tubuh yang terlalu banyak. Kesalahan umum lainnya saat melakukan kemunduran adalah melengkungkan punggung bawah.
Hal ini mencegah Anda menggerakkan perut dan malah memaksakan Anda menggunakan fleksor pinggul untuk menaikkan dan menurunkan tubuh Anda. Hindari kesalahan dengan menjaga punggung bawah tetap bersentuhan dengan bangku dan memulai setiap pengulangan dengan melatih perut Anda. Kesalahan ketiga yang harus diwaspadai adalah melakukan pengulangan terlalu cepat. Meskipun melakukan hal ini mungkin akan menghasilkan lebih banyak pengulangan total, jauh lebih baik melakukan repetisi secara perlahan dan kontraksikan perut Anda lebih baik. Selanjutnya, penggunaan leher yang salah. Menarik leher dengan tangan atau pemberian tekanan yang berlebihan pada leher dapat menyebabkan ketegangan dan cedera. Yang ketiga ada exercise ball crunch, guys. Latihan ball crunch adalah latihan gym populer yang menargetkan otot perut. Berbeda dengan crunch di lantai ataupun di bangku. Dengan menggunakan bola, Anda dapat meningkatkan rentang gerak sekaligus meregangkan dan mengontraksi otot perut Anda pada setiap repetisi. Ball crunch dapat dilakukan untuk repetisi rendah dengan tempo lebih lambat dengan fokus pada kontraksi keras atau untuk repetisi lebih tinggi. Simak video berikut ini. Nah, cara melakukan gerakan ini dengan berbaring di atas bola latihan dengan lengkungan punggung bawah menempel pada permukaan bola-bola. Kaki Anda harus ditekuk di lutut dan ditekan dengan kuat ke lantai. Tubuh bagian atas harus menggantung di bagian atas bola. Lengan harus diletakkan di samping tubuh atau disilangkan di atas dada karena posisi ini menghindari ketegangan pada leher. Kemudian, turunkan tubuh Anda ke posisi peregangan dengan menjaga leher tetap diam setiap saat. Ini akan menjadi posisi awal Anda. Kemudian dengan pinggul tidak bergerak, tekuk pinggang dengan mengencangkan otot perut dan tekuk bahu serta batang tubuh ke atas hingga Anda merasakan kontraksi yang nyaman pada perut. Lengannya harus meluncur ke atas sisi kaki Anda jika Anda meletakkannya di samping atau tetap berada di atas dada Anda jika Anda menyilangkannya. Punggung bawah harus selalu bersentuhan dengan bola. Buang napas saat Anda melakukan gerakan ini dan tahan kontraksi sebentar. Selanjutnya, saat Anda menarik napas, kembali ke posisi awal. Lalu ulangi untuk jumlah pengulangan yang disarankan. Dan ada beberapa manfaat dari gerakan ini loh. Yang pertama, menargetkan otot rectus abdominis atau otot six-pack. Selanjutnya, menstabilkan bola akan melatih seluruh inti. Selanjutnya, peningkatan rentang gerak dibandingkan dengan lantai ataupun bangku. Otot-otot yang berkontraksi merupakan otot-otot perut, terutama otot rectus abdominis yang berada di bagian depan perut, oblik, otot pinggul, dan transversus abdominis. Terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan exercise ball crunch. Yang pertama, postur tubuh tidak benar. Jaga agar tubuh Anda dalam posisi yang benar, pastikan bahu dan kepala tetap terangkat dari bola, dan punggung bagian bawah tetap bersentuhan dengan bola. Selanjutnya, gerakan yang terlalu cepat. Hindari melakukan gerakan yang terlalu cepat, karena hal ini dapat mengurangi efektivitas dan meningkatkan risiko cedera. Selanjutnya, menarik leher. Jangan menarik leher Anda saat melakukan crunch, biarkan otot perut yang melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah ukuran bola yang tidak sesuai. Pastikan bola yang Anda gunakan sesuai dengan tinggi tubuh Anda. Bola yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat mengakibatkan postur tubuh yang tidak benar. Selanjutnya, tidak menggunakan otot perut dengan benar. Fokus pada kontraksi otot perut, bukan hanya gerakan tubuh. Hindari menggunakan momentum untuk melakukan gerakan. Yang keempat, ada bicycle crunch. Bicycle crunch merupakan gerakan olahraga yang bisa menguatkan otot perut dan membuat perut tampak rata. Olahraga ini mirip seperti orang yang sedang mengayuh sepeda. Bedanya, olahraga bicycle crunch dilakukan dengan tubuh yang terlentang dan mengayunkan kedua kaki di udara. Simak video berikut. Oke guys, selanjutnya cara melakukan bicycle crunch. Pertama, berbaring terlentang pada permukaan lantai yang rata dengan beralaskan matras olahraga. Kemudian, tekuk lutut dengan posisi kedua telapak kaki menapak ke lantai. Selanjutnya, angkat kaki hingga ke betis dan paha membentuk sudut 90 derajat. Letakkan tangan di belakang kepala dan angkat leher dari permukaan lantai. Dekatkan lutut kiri ke dada, lalu gerakkan siku kanan ke lutut kiri sampai bersentuhan. Sementara itu, luruskan kaki kanan agar setinggi panggul. Lakukan gerak-gerakan di atas secara bergantian pada lutut dan siku. Ulangi gerakan sebanyak 12-20 kali dalam setiap setnya. Nah, terdapat beberapa manfaat yang baik sekali pada saat melakukan bicycle crunch. Yang pertama, membentuk six-pack. Pasalnya, latihan ini dapat mengaktifkan otot perut bagian atas atau rectus abdominis yang berperan dalam membentuk otot menjadi six-pack. Tak hanya itu, gerakan ini juga dapat mengecilkan lingkar perut karena dapat membakar lemak di area tersebut.
Selanjutnya, mengencangkan paha. Manfaat ini didapatkan dari gerakan mengayuh sepeda yang terdapat dalam satu set latihan. Mengayuh sepeda akan menggerakkan paha depan dan paha belakang. Oleh karena itu, jika dilakukan secara rutin, bicycle crunch bisa mengencangkan dan mengecilkan paha Anda. Selanjutnya, mencegah sakit pinggang. Hal ini karena bicycle crunch mampu memperkuat otot pada bagian inti tubuh, yaitu panggul, pinggang, pinggul, dan perut. Dengan begitu, otot inti dapat menopang beban tubuh dengan baik dan sakit pinggang dapat dicegah. Nah, selanjutnya menjaga kesehatan tulang belakang. Selain mencegah sakit pinggang, memiliki otot inti yang kuat juga dapat menjaga kesehatan tulang belakang sekaligus memperbaiki postur tubuh yang kurang baik. Otot inti yang kuat dapat membantu tulang belakang dalam menopang beban. Nah, dan perlu diingat, selain itu ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 12 minggu juga tidak disarankan untuk melakukan latihan bicycle crunch. Pasalnya, latihan bicycle crunch yang melibatkan otot perut dikhawatirkan dapat mempengaruhi kehamilan. Otot-otot yang berkontraksi adalah rectus abdominis. Otot ini terletak di bagian tengah otot perut dan berkontraksi saat Anda membawa lutut ke arah dada. Selanjutnya, obligus eksternal dan internal. Otot ini terletak di bagian sisi tubuh dan berkontraksi saat Anda memutar tubuh dan membawa siku ke arah lutut. Selanjutnya, otot punggung bawah atau erector spinae yang terlibat dalam menjaga stabilitas dan mendukung gerakan memutar tubuh. Selanjutnya, otot pinggul atau hip flexor berkontraksi saat mengangkat kaki ke arah dada. Terdapat macam-macam kesalahan umum yang sering terjadi, yaitu pertama, tidak memberikan tekanan pada tumit, lalu yang kedua, menarik-narik leher Anda, kemudian yang ketiga, mengangkat punggung bawah, kemudian mempercepatnya gerakan, selanjutnya yang kelima, menahan nafas. Jangan menahan nafas saat melakukan bersepeda crunch. Ini akan membatasi aliran oksigen ke otot dan dapat menyebabkan kram. Yang kelima adalah gerakan V-ups. V-ups adalah latihan beban tubuh efektif yang memperkuat tubuh bagian bawah, perut, punggung, dan bahu. Tidak seperti kebanyakan latihan otot perut. V-up memaksa Anda mengangkat badan dan kaki ke langit-langit secara bersamaan. Hasilnya, setiap pengulangan menjadi lebih menantang. Dan gerakan tersebut menghasilkan lebih banyak kekuatan, stabilitas, dan peningkatan. Berikut cuplikan videonya. Nah, cara melakukan V-up yang pertama itu berbaring terentang dengan tangan terentang di atas kepala. Jaga agar kedua kaki Anda tetap lurus dan rapat. Selanjutnya, arahkan jari kaki Anda dan libatkan inti Anda untuk mengangkat kaki Anda sekitar 6 inci dari lantai. Selanjutnya, buang napas saat Anda menggerakkan otot inti untuk mengangkat batang tubuh dan kaki secara bersamaan untuk menciptakan bentuk V dengan tubuh Anda. Jaga kedua lengan dan kaki Anda tetap lurus. Selanjutnya, tarik napas saat Anda menggerakkan inti tubuh dan perlahan turunkan tubuh ke lantai. Pastikan lengan Anda terentang dengan atas kepala dan kaki Anda lurus. Jaga kaki sekitar 6 inci dari lantai. Nah, gerakan ini bertujuan untuk 4 set 10 hingga 20 repetisi. Nah, manfaat melakukan V-ups yang pertama itu untuk kekuatan inti. Selanjutnya, peningkatan keseimbangan dan stabilitas. V-up mengharuskan Anda menstabilkan inti dan aduktor untuk melakukan latihan dengan benar. Selanjutnya, ada peningkatan kesehatan punggung bawah. Nah, otot-otot yang berkontraksi adalah rectus abdominis, otot miring eksternal atau eksternal oblik, otot miring internal atau internal oblik. Selanjutnya, flexor pinggul. Nah, kesalahan umum yang paling sering terjadi saat melakukan V-ups yaitu terlalu melengkungkan atau merosotkan punggung bagian bawah saat Anda mengangkat badan dari lantai. Berfokuslah untuk melatih otot inti untuk mengangkat tubuh Anda dan hindari penggunaan punggung bawah untuk melakukan gerakan tersebut. Yang keenam adalah reverse crunch. Reverse crunch adalah latihan inti yang melatih inti melalui fleksi tulang belakang. Sesuai dengan namanya, reverse crunch mengikuti pola gerakan yang sama dengan abs crunch, namun secara terbalik. Panggul dibawa ke arah tulang dada dengan mengangkat lutut. Bahkan tulang dada yang dibawa ke arah panggul dengan mengangkat tubuh bagian atas. Berikut contoh gerakannya. Nah, cara melakukan reverse crunch berbaringlah menghadap ke atas, di atas matras atau permukaan lembut lainnya dengan duduk ditekuk 90 derajat dan telapak kaki rata di lantai. Jaga lengan Anda di dekat sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Selanjutnya, buang napas Anda dan perkuat inti Anda. Angkat kaki dari lantai dan angkat paha hingga vertikal. Jaga lutut Anda ditekuk pada sudut 90 derajat selama melakukan gerakan.
Selanjutnya, tekuk lutut ke arah wajah sejauh yang Anda bisa. Lakukan dengan nyaman tanpa mengangkat punggung tengah dari matras. Pinggul dan punggul bawah Anda harus terangkat dari lantai. Selanjutnya, tahan sejenak dan perlahan turunkan kembali kaki Anda ke lantai hingga mencapai lantai. Ulangi setidaknya 10-12 repetisi, lakukan satu set untuk memulai. Nah, terdapat banyak manfaat melakukan reverse crunch. Pertama, memperkuat rectus abdominis Anda. Selanjutnya, menghilangkan ketegangan pada leher Anda. Selanjutnya, mengurangi stres pada punggung Anda dibandingkan dengan sit up. Selanjutnya, menargetkan otot inti lainnya. Dan mudah diatur. Nah, otot-otot yang berkontraksi pada saat melakukan reverse crunch yaitu transversus abdominis, iliopsoas, rectus abdominis, external oblique. Kesalahan umum yang paling sering terjadi saat melakukan reverse crunch, latihan inti yang mengharuskan tulang belakang ditekuk secara berulang-ulang dapat menyebabkan cedera. Reverse crunch mudah dipelajari tetapi sulit dikuasai. Penderita nyeri punggung bawah yang sudah ada sebelumnya harus berhati-hati dan saat melakukan gerakan ini demi kekuatan inti mereka. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika ingin mempertahankan bentuk sempurna. Pastikan kaki Anda berada dalam posisi 90 derajat sehingga tulang kering Anda sejajar dengan lantai. Yang ketujuh adalah exercise ball tuck. Exercise ball tuck adalah latihan yang melibatkan penggunaan bola kebugaran atau stability ball untuk memperkuat otot perut dan otot inti secara keseluruhan. Dalam exercise ball, posisi awal biasanya adalah posisi push up dengan kaki ditempatkan di atas bola. Kemudian, dengan mempertahankan stabilitas bola, Anda membawa lutut atau kaki ke arah dada atau perut dengan gerakan menarik. Lihat cuplikan video berikut. Untuk melakukan gerakan exercise ball tuck, yang pertama itu ditempatkan bola stabilitas di lantai dan berlutut di depannya. Kemudian letakkan tangan Anda di lantai selebar bahu dan rentangkan kaki Anda ke atas bola di belakang Anda. Kemudian jaga punggung tetap lurus, gerakkan otot inti dan tarik tulang belikat ke bawah dan ke belakang. Kencangkan perut Anda dan tarik lutut ke arah dada. Gulingkan bola ke depan. Kemudian berhentilah sejenak di puncak gerakan, lalu gulingkan bola. Secara perlahan kembali ke posisi awal sambil meluruskan kaki. Kemudian ulangi untuk jumlah repetisi yang diinginkan. Nah, manfaat melakukan gerakan ini adalah cara yang bagus untuk membangun kekuatan otot inti Anda, termasuk rectus abdominis dan oblique. Inti yang kuat sangat penting untuk postur tubuh yang baik, keseimbangan, dan kinerja atletik secara keseluruhan. Penggunaan bola stabilitas menantang keseimbangan dan stabilitas Anda, membantu Anda mengembangkan koordinasi dan kontrol yang lebih baik atas gerakan Anda. Nah, otot-otot yang bekerja pada saat melakukan exercise ball tuck yaitu rectus abdominis, flexor pinggul, erector spinae pada punggung bawah. Kesalahan umum yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan ini yaitu bahu atau lehernya kendur. Selanjutnya pinggul jatuh, lalu memposisikan bola terlalu jauh, kemudian kaki terlalu berdekatan. Selanjutnya bergerak terlalu cepat. Yang kedelapan adalah crossover crunch. Jenis latihan perut yang dirancang untuk melibatkan otot-otot oblik atau otot-otot perut samping. Latihan ini melibatkan gerakan merotasi tubuh dan membawa siku atau bahu ke arah lutut yang berlawanan. Dengan melakukan gerakan ini, Anda menciptakan kontraksi intens di otot oblik yang membantu memperkuat bagian samping otot perut. Simak video berikut. Nah, cara melakukan gerakan crossover crunch yaitu silangkan pergelangan kaki kanan Anda di atas lutut kiri. Kemudian buang napas saat Anda mengencangkan otot perut dan perlahan angkat tubuh bagian atas Anda dari matras. Mirip dengan gerakan crunch dasar. Selanjutnya putar badan Anda ke kanan sambil menekan perut. Dekatkan siku kiri ke lutut kanan hingga bersentuhan. Kemudian balikkan putaran dan tarik napas saat Anda perlahan menurunkan tubuh bagian atas kembali ke matras. Selanjutnya, ulangi gerakan yang sama di sisi yang lain setelah Anda menyelesaikan repetisi yang Anda inginkan. Dan yang terakhir, akhirin latihan dengan mengembalikan kedua kaki ke matras seperti pada posisi awal. Nah, manfaat melakukan gerakan ini yaitu beberapa atlet mendapat manfaat dari otot oblik yang kuat saat memainkan olahraga pilihan mereka, terkhususnya permainan baseball. Bagi non-atlet, memiliki inti yang kuat dapat memberikan lebih dari sekedar meningkatkan fisik Anda. Itu juga bermanfaat bagi kesehatan dan kekuatan Anda secara keseluruhan. Otot perut yang kuat dapat memperbaiki postur tubuh, mencegah cedera, bahkan membantu mengolah, mengurangi, atau mencegah sakit punggung. Nah, otot-otot yang berkontraksi antara lain rectus abdominis, otot oblik, eksternal ataupun internal, otot transversus abdominis, lalu otot punggung bawah atau erector spinae.
Kesalahan umum pada gerakan ini adalah yang pertama menarik leher Anda, kemudian jatuh kembali. Jika Anda membiarkan tubuh Anda jatuh kembali ke matras selama fase penurunan, Anda tidak melanjutkan gerakan tersebut. Kemudian melakukannya dengan terlalu cepat atau terburu-buru. Selanjutnya melakukan terlalu banyak repetisi. Yang kesembilan ada oblique crunch. Oblique crunch adalah latihan kebugaran yang menargetkan otot-otot perut bagian samping. Disebut juga otot oblik. Latihan ini melibatkan gerakan kontraksi otot perut dengan memutar tubuh sehingga bahu mendekati pinggul. Tujuannya adalah untuk menguatkan dan membentuk otot-otot oblik yang dapat membantu meningkatkan kestabilan tubuh dan penampilan keseluruhan. Simak video berikut. Nah, cara melakukan gerakan ini dengan posisi awal berbaring di lantai di sisi kanan dengan pinggul dan lutut ditekuk. Telungkupkan tangan kiri di belakang kepala dan letakkan tangan kanan di sekujur tubuh. Letakkan tanganmu di atas tanganmu, oblik, dapat membantu merasakan otot berkontraksi dan meningkatkan pikiran otot koneksi. Selanjutnya, kontraksi oblik untuk mengangkat bahu dari lantai. Tahan posisi ini sebentar, kontraksikan otot oblik sekuat mungkin. Lalu kembali ke posisi awal, selesaikan semua repetisi di sisi kiri lalu ulangi di sisi kanan. Nah, manfaat melakukan gerakan oblique crunch yaitu menguatkan otot oblik, penyempitan pinggang. Dengan menguatkan otot-otot oblik, gerakan ini dapat membantu menyempitkan pinggang dan memberikan bentuk yang lebih proporsional pada tubuh. Selanjutnya, peningkatan kestabilan tubuh, mendukung fungsi sehari-hari, dan membantu core strength. Otot-otot yang berkontraksi pada saat melakukan oblik, yang merupakan kelompok otot di sekitar pinggang dan sisi tubuh. Ada dua jenis utama oblik. Oblik eksternal yang berada di luar dan oblik internal yang berada di dalam. Beberapa kesalahan umum dalam melakukan gerakan ini. Yang pertama, melakukan repetisi terlalu cepat. Selanjutnya, melengkungkan punggung ke bawah. Selanjutnya, menarik leher Anda ke depan. Yang ke-10 adalah Russian twist. Ini adalah gerakan inti di mana Anda duduk di tanah, menyandar tubuh Anda ke belakang pada suatu sudut, dan mengangkat kaki Anda dari tanah sebelum memutar tubuh Anda dari sisi ke sisi. Anda dapat melakukan latihan hanya dengan berat badan Anda, atau Anda dapat menambahkan hambatan eksternal, baik dalam bentuk bola, basket, kettlebell, ataupun dumbbell agar lebih menantang. Lihat cuplikan berikut. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan duduklah dengan lutut ditekuk di depan Anda, kaki ditekuk, dan tumit di lantai. Selanjutnya, pegang tangan Anda di depan dada dan sandarkan tubuh Anda ke belakang sampai Anda merasakan otot perut Anda bergerak. Selanjutnya, putar tubuh Anda secara perlahan dari kanan ke kiri. Ingatlah untuk menjaga inti Anda tetap kencang dan bernapas. Terdapat berbagai manfaat dalam melakukan gerakan ini. Yang pertama, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung dengan membakar kalori dan menggunakan simpanan lemak di area perut Anda. Selanjutnya, ini mungkin memberikan peningkatan mobilitas tulang belakang dan gerakan rotasi tubuh. Ini juga memperkuat punggung bawah. Dan gerakan memutar Russian sambil duduk membantu memperkuat otot-otot miring di sisi perut. Selain itu, otot perut yang diperkuat membantu mencegah membungkuk dan membantu memperbaiki postur dan fleksibilitas tulang belakang. Ini juga membantu peningkatan keseimbangan dan meningkatkan kinerja atletik. Otot yang berkontraksi pada saat melakukan gerakan ini adalah rectus abdominis, tapi otot oblik Anda atau otot di sepanjang sisi perut yang sering dikenal sebagai perut samping dan interkostal, otot di antara tulang rusuk harus bekerja selama aspek rotasi gerakan. Anda juga memerlukan abdominis transversal atau otot inti terdalam yang membantu stabilitasi. Untuk diaktifkan juga bersama dengan flexor pinggul Anda. Jadi otot yang bekerja selama latihan, gerakan memutar Rusia mungkin lebih dari yang Anda kira. Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu terlalu membulatkan punggung. Bagaimana cara memperbaikinya? Libatkan perut Anda di awal gerakan untuk mendorong tulang belakang netral, terutama untuk punggung bawah, dan usahakan untuk mempertahankan posisi ini saat memutar. Kesalahan selanjutnya itu memutar terlalu cepat. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Pertahankan tempo yang konsisten pada saat melakukan repetisi seperti pada latihan lainnya. Putar perlahan ke satu sisi, jeda sebentar saat melakukan menekan otot oblik, dan putar ke arah berlawanan sambil bernapas dengan teratur. Kesalahan selanjutnya, menggunakan lengan untuk memindahkan beban. Lalu, mengangkat kaki terlalu tinggi.
Nah, tujuan utama selama aktivitas ini adalah memutar badan dari sisi ke sisi, bukan malah mengangkat kaki setinggi mungkin. Cara memperbaikinya, angkat tumit Anda hanya 1-2 inci dari lantai agar perut Anda tetap bergerak. Jika posisi tersebut terasa terlalu menantang, lakukan gerakan memutar Rusian dengan tumit di lantai hingga Anda membangun lebih banyak kekuatan inti. Kesalahan selanjutnya menggunakan terlalu banyak beban, lalu tidak bernapas dengan benar. Yang ke-11 ada exercise ball pass, adalah cara unik untuk memperkuat otot inti sekaligus meregangkan otot paha, belakang, dan punggung pada saat yang bersamaan. Dalam latihan ini, Anda mengoper bola stabilitas bolak-balik antara tangan dan kaki yang menyebabkan Anda melenturkan menstabilkan otot perut. Saat melakukan ini, kaki Anda mengalami regangan hamstring yang hebat dan punggung Anda juga akan melakukan hal yang sama. Lihat cuplikan video berikut. Cara melakukan gerakan ini, yang pertama mulailah dengan posisi terlentang dengan bola stabilitas dipegang di antara kedua tangan ke atas dan di atas dada dan kaki harus di atas pinggul. Selanjutnya turunkan lengan secara perlahan di belakang kepala dan kaki ke arah lantai hingga membentuk huruf V. Kencangkan perut agar punggung bawah tetap menempel di lantai. Selanjutnya, tarik tangan dan kaki ke belakang untuk memulai dan mengoper bola ke kaki Anda. Turunkan lagi menjadi huruf V dan kembali untuk mulai mengoper kembali ke tangan. Nah, manfaat melakukan gerakan ini yang pertama menguatkan otot perut. Ketika melibatkan otot perut untuk mengangkat dan melempar bola sehingga dapat membantu menguatkan otot-otot perut termasuk otot rectus abdominis dan oblik. Yang kedua itu melibatkan otot stabilisator. Yang ketiga, koordinasi dan keseimbangan. Proses melempar dan menangkap bola pada posisi tertentu dapat meningkatkan koordinasi tubuh dan keseimbangan. Selanjutnya, fleksibilitas dan rentang gerak. Lalu, latihan fungsional. Latihan bola ini dapat mencerminkan gerakan sehari-hari, membantu dalam latihan fungsional untuk aktivitas harian dan melibatkan core dan otot perut. Nah, otot yang berkontraksi pada saat melakukan gerakan yaitu otot rectus abdominis, otot oblik eksternal dan internal, otot transversus abdominis, otot hip flexor, otot rectus femoris, dan otot pectoralis major dan tricep. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi yaitu postur tubuh yang tidak benar. Kesalahan utama adalah postur tubuh yang tidak benar, terutama ketika berbaring di lantai. Ini dapat mengurangi efektivitas latihan dan meningkatkan resiko cedera. Selanjutnya, tidak menjaga stabilitas inti. Lanjutnya, gerakan terlalu cepat atau terlalu lambat. Lalu, tidak mengatur pernafasan dengan benar. Lalu, bola tidak dijaga pada jalur yang benar. Dan yang terakhir, memilih ukuran bola yang salah. Gerakan yang ke-12 adalah plank. Plank merupakan olahraga yang dapat dilakukan tanpa harus banyak bergerak. Plank yang memiliki posisi seperti push up, namun dengan posisi statis dan menahan berat tubuh selama beberapa menit, merupakan gerakan olahraga yang sangat digemari karena secara langsung berkontraksi dengan otot perut di seluruh tubuh. Berikut cuplikan videonya. Untuk cara melakukannya, yang pertama memposisikan kedua siku di bawah pundak. Lalu, pastikan otot bokong aktif dan sedikit arahkan panggul ke depan. Lalu, kencangkan otot inti dan tahan otot perutmu. Pastikan pantatmu dan punggung lurus dan tegap, tidak turun atau tidak terlalu naik. Lalu, tahan posisi berdasarkan kemampuan, tetapi lakukan repetisi. Manfaat melakukan plank ini yaitu membantu memperbaiki postur tubuh, kemudian meningkatkan fleksibilitas, kemudian membantu mengurangi lemak perut, dan kemudian memperkuat otot inti, dan kemudian membantu mengurangi nyeri sendi dan rasa sakit punggung. Kemudian membantu meningkatkan metabolisme. Lalu ada tips melakukan plank loh. Yang pertama, lakukan pelan-pelan tapi pasti. Kemudian yang kedua, tidak perlu lama asalkan gerakannya tepat. Nah, otot yang berkontraksi saat plank adalah rectus abdominis, oblik eksternal, dan erector spinae. Selain abdominis dan erector spinae, tubuh juga mengontraksikan otot gluteus, deltoids, gastrocnemius, pectoralis major, dan latimus dorsi untuk menahan tubuh agar tetap dalam posisi plank. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi saat melakukan plank yaitu punggung terlalu melengkung, lalu menaikkan atau menurunkan pinggul. Selanjutnya membiarkan leher dan kepala menggantung, lalu bahu terlalu membungkuk. Dan yang terakhir, terlalu lama melakukan plank. Lebih efektif latihan plank selama 10-15 detik dengan postur tubuh yang tepat daripada melakukan selama 10 menit tapi postur tubuh yang salah. Gerakan yang ke-13 ada side plank. Side plank sama seperti plank pada umumnya,
Hanya posisi tubuh Anda saja yang berbeda. Side plank mengharuskan Anda untuk menahan tubuh dengan salah satu sisi tubuh dalam posisi lurus dan hanya didukung oleh salah satu tangan dan satu sisi kaki. Yang memperkuat 3 kelompok otot sekaligus. Agar Anda tetap stabil dalam posisi slide plank, otot-otot di bahu, pinggul, dan sisi inti semuanya akan bekerja sama. Berikut cuplikannya. Nah, cara melakukan side plank yaitu berbaring miring ke kanan dengan kaki lurus dan kaki bertumpu. Letakkan siku kanan Anda di bawah bahu kanan dengan lengan bawah mengarah ke arah Anda dan tangan Anda mengepal. Sisi kelingking tangan Anda harus menyentuh tanah. Kemudian, dengan leher Anda netral, buang napas dan kuatkan inti Anda. Lalu, angkat pinggul Anda dari matras sehingga Anda menopang beban pada siku dan sisi kanan kaki Anda. Tubuh Anda harus berada dalam garis lurus dari pergelangan kaki hingga kepala. Tahan posisi ini selama latihan, tergantung pada tingkat kebugaran Anda. Targetkan antara 15-60 detik. Selanjutnya ulangi di sisi kiri Anda. Nah, manfaat melakukan side plank ini yaitu pertama memperkuat 3 kelompok otot sekaligus. Otot-otot di bahu, pinggul, dan sisi inti Anda. Selanjutnya, melindungi tulang belakang Anda. Lalu, perkuat inti Anda tanpa membebani punggung Anda. Selanjutnya, meningkatkan keseimbangan Anda. Lalu, yang terakhir, mengurangi risiko cedera punggung. Nah, otot-otot yang berkontraksi pada saat melakukan gerakan ini yaitu gluteus medius, tensor fasciale latae, fascius major, fascineus, adductor longus, gracilis, external oblique, lateral deltoid, serratus anterior. Berikut kesalahan awam saat melakukan side plank. Yang pertama, bertumpu pada telapak kaki. Bertumpulah pada sisi kaki, bukan telapak kaki, agar stabilitas dan keseimbangan Anda lebih baik. Lalu, tidak mengencangkan otot perut. Tanpa otot perut yang dikencangkan, side plank akan mudah goyang dan akan kehilangan kekuatan. Selanjutnya, kepala dan leher tidak lurus. Lalu, terlalu memaksakan diri. Semakin lama menahan tubuh saat side plank, semakin bagus daya tahan dan keseimbangan Anda. Namun terlalu memaksakan diri juga tidak baik. Selanjutnya, yang terakhir, segera sudahi side plank jika Anda merasa sakit. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Sampai jumpa.